Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, melanjutkan kepada khutbah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam di Baitul Maqdis. Masih tentang 5 hal yang Allah perintahkan agar Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam mengamalkannya dan menyampaikan kepada manusia. Dan ini instruksi dari Nabi Isa alaihissalam atas perintah malaikat Jibril kepada Nabi Isa, sampaikan pada Yahya dan sampaikan agar Yahya menyampaikan ini kepada umatnya setelah dia mengamalkan. Penyampaian yang pertama tentang masalah syirik dah selesai, kemudian tentang masalah solat juga sudah selesai, berikutnya adalah tentang masalah puasa juga sudah selesai. Silakan perhatikan, simak dan dengarkan kembali apa yang telah kita uraikan di chapter-chapter sebelumnya. Sekarang kita masih melanjutkan khutbah Nabi Yahya bin Zakaria, yakni tentang masalah perintah untuk mengeluarkan sedekah. Saudara dan sahabat yang tercinta yang kami muliakan, sedekah kita simak terlebih dahulu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh diriku dan aku ingin menyuruh kepada kalian mengamalkan hal berikut ini sebagaimana aku mengamalkannya, yakni tentang orang yang diharuskan mengeluarkan sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, namanya zakat. Ada yang namanya sunnat, disebut dengan sedekah tangible dan untangible. Ya, bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Dan perumpamaan orang yang mengeluarkan sedekah, kata Nabi Yahya alaihissalam, adalah seumpama orang yang ketangkap oleh musuh, lalu mereka ditawan. Kemudian mereka mengikat orang yang ditawan ini dengan tali, dengan rantai, ya, ke lehernya, tangannya diletakkan ke leher dan diikat. Kemudian orang ini berkata kepada musuh yang mengikatnya, andai kata kalian membebaskan diriku dengan satu tebusan, dengan satu bayaran, apapun itu bentuknya, saya akan bayar. Lalu musuh berjanji akan membebaskannya bila dia bisa menebus dirinya. Maka dia pun mengeluarkan harta yang bisa menyelamatkannya daripada kehinaan dalam tahanan, kehinaan dalam siksaan, kehinaan dalam perbudakan. Maka dia pun melakukannya. Jadi saudara dan sahabat yang tercinta, harta yang ada di tangan kita sesungguhnya ada milik orang di dalamnya, ada hak orang di dalamnya, hak para fuqara, masakin, du'afa dan seterusnya yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada asnaf yang wajib menerimanya, dan ini adalah sedekah dalam artian nama yang lebih di bawahnya disebut dengan zakat mal. Keluarkanlah zakat mal ini. Maka kata Rasulullah, ayyu malin khalatathu sadaqah illa ma min malin khalatathu sadaqah illa ahlakathu. Kalau ada harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia pasti akan menghancurkan harta yang lain. Jadi mau selamat harta kita, mau bersih harta kita, mau berkah harta kita, keluarkan kotorannya. Dan kotoran itu adalah hak orang lain. Bagi orang itu bukan kotoran buat dia, tapi suci, bersih dan berkah buatnya. Dan bagi kita adalah kotoran. Bila dipertahankan, dia akan meracuni seluruh harta kita yang lain dan membuat harta kita ini menjadi rusak, hancur dan binasa. Keluarkanlah. Saudara dan sahabat, sementara di sisi yang lain ada sedekah yang sifatnya tangible atau untangible, yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Harta yang kita keluarkan untuk diberi makan kepada orang tua kita, diberi makan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, diberi makan kepada anak yatim, anak piatu yang bukan dalam hitungan zakat, ya. Maka sedekah seperti ini termasuk membangun masjid, menolong pondok pesantren dan sebagainya. Sedekah yang seperti ini menimbulkan pengembalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih banyak, dan juga ini akan mampu meredakan marah Allah. Mungkin kita banyak buat dosa, mungkin kita banyak buat kesalahan di luar sana. Dengan kita rajin mengeluarkan sedekah, Allah bakar dosa-dosa itu, Allah bersihkan kita dari dosa-dosa tersebut, sehingga berganti seharusnya Allah bersihkan dosa kita dengan amal soleh kita yang banyak. Tapi ternyata amal soleh kita pas-pasan saja. Amal soleh kita kira-kira ya standar orang-orang biasa lah. Duha malas, ya, tahajud kagak ada, Senin Kamis juga malas, ya.
baca Quran juga malas. Namun karena kita rajin sedekah, maka dosa demi dosa yang kita buat hari-hari, dari petang sampai malam, dari pagi sampai malam, hari-hari berjalan dosa-dosa itu numpuk dalam catatan amal kita. Jika amal kurang mengimbangi, kurang bisa untuk mencucinya, maka Allah akan cuci dosa itu dengan Allah datangkan bencana pada kita. Sakit, kecelakaan, datang musibah berganti-ganti untuk dalam rangka mencuci dosa-dosa ini. Namun ternyata kita rajin berbuat dosa, maka kita rajin berbuat sedekah, beramal sedekah, maka Allahu Akbar, dosa-dosa tersebut tidak perlu dicuci oleh Allah dengan jalan Allah datangkan berbagai macam ujian, musibah dan bencana dalam hari-hari hidup kita. Tetapi cukup dengan sedekah ini Allah cuci itu dosa-dosa. Bila dosa-dosa ini sudah bersih, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita ganti 10 kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Allah ganti 10 kali lipat dari apa yang sudah kita keluarkan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 160. Tafadhol dibuka. Asyru amthaliha. Kebaikan dari sedekah yang kita keluarkan pasti Allah kembalikan kepada kita 10 kali lipat. Perhatikan ini. Perumpamaan Nabi orang yang menebus dirinya saat dia tertangkap oleh musuh, lalu dia ditawan. Kemudian dia berhasil membebaskan dirinya dengan sedekah. Ini sama, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memang sudah harusnya menerima azab. Kan orang yang tertawan, dia akan dipukuli, dia akan disiksa, dia akan dibuat menderita, dia akan diteror, dia akan dihina. Ternyata dia bisa lepaskan dirinya dari itu semua. Caranya gimana? Tebus dirinya dengan sedekah. Maka rajinlah bersedekah. Rajinlah bersedekah. Keluarkanlah sedekah. Karena itu adalah cara agar kita tidak dihukum oleh Allah, agar Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan musibah, sakit, bencana, kecelakaan, atau ada keluarga kita mendapatkan suatu hal yang berat, dan ini menjadikan kita bagaikan orang yang tersandera, ya. Maka bebaskan itu semua dengan rajin mengeluarkan sedekah. Semoga keterangan dan penjelasan yang singkat dari hadis khutbah Nabi Yahya bin Zakaria di Baitul Maqdis ini membuat pencerahan kita lebih daripada sebelumnya. Dan ini sekali lagi diumumkan dalam khutbah di Baitul Maqdis, di sebuah anjungan yang tinggi. Nabi Yahya mengambil tempat yang istimewa dan spesial. Kaum yang mendengarkannya juga di posisi yang tertinggi dari Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita masuk kepada perintah Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria berikutnya, sebagaimana diperintahkan Nabi Isa AS dengan perintah yang sama, dan disuruh untuk wajib menyampaikan agar masing-masing seluruhnya mengamalkannya, termasuk yang sampai kepada kita. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada kita, otomatis ini menjadi perintah pula untuk Nabi Muhammad dan perintah pula untuk kita. Karena Nabi tidak membatalkan apa yang disampaikan ini, dan justru Nabi mengokohkannya. Ketika dikokohkan oleh Nabi, maka jadilah ini amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga amalan kita. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.